lagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Febriansa, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Palembang. Saya juga merupakan guru di SD Negeri 88 Palembang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Bapak ya terkait tentang kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah kita. Kemudian mengenai juga bagaimana cara Bapak mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin ya. Jadi sebelumnya Pak, saya izin ya kepada Bapak untuk melakukan wawancara dengan Bapak ya terkait kasus dilema etika ini. Oke, langsung saja ya Pak ya kita wawancara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini Pak? Kabar baik, sehat. Oke, alhamdulillah Pak ya. Jadi Pak, sebelumnya ini saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk menemani saya dan juga mengadakan wawancara terkait dengan kasus-kasus dilema etika dan juga mengenai keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana yang kita ketahui Pak ya, bahwa kasus dilema etika ini itu sering terjadi Pak ya di sekolah Pak ya, bahkan salah satunya di sekolah kita itu tentang kedisiplinan siswa yang masih sulit untuk sekolah karena mungkin budaya lingkungan orang tuanya yang tidak mendukung Pak ya, karena orang tuanya banyak kesibukan itu mencari uang, jadi mereka kurang dalam memberikan pengawasan kepada anaknya Pak ya. Jadi kasus dilema etika itulah nanti yang akan kita bahas pada kali ini Pak ya. Nah, di sini saya punya beberapa pertanyaan Pak ya terkait dengan kasus dilema etika tadi. Pertanyaan pertama saya Pak, bagaimana pendapat Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral seperti kasus yang tadi Pak? Ya, oke Pak. Berdasarkan kasus yang tersebut menjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar, tidak ada berwujudkan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Oke, kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya kira-kira bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah ini, terutama dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke Pak, selama ini bagaimana Bapak selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan Wakasek agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Oh, baik Pak. Jadi cara Bapak mengambil keputusan itu dengan cara musyawarah ya Pak ya, dengan wakil kepala sekolah untuk mendapatkan pertimbangan atas suatu permasalahan yang terjadi Pak ya. Kemudian Pak, kira-kira langkah-langkah apa sih atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah prosedur yang biasa dilakukan sekolah melakukan musyawarah dengan Wakasek, selanjutnya
dapat dirapatkan dengan Dewan Guru, Pak. Oh ya, jadi selain dimusyawarah dengan wakil kepala ya Pak ya, dimusyawarahkan juga dan dirapatkan dengan Dewan Guru ya Pak ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja mungkin yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan wakasek dan guru di sekolah, Pak. Baik Pak ya. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya mungkin hal-hal apa saja nih Pak yang merupakan tantangan Bapak nih dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari siswa dan orang tua siswa. Oh, jadi tantangannya itu adalah kurangnya kesadaran Pak ya, Ya, kesadaran dari orang tua bahwa pendidikan siswa itu penting. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal begitu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Kemudian apakah Bapak itu langsung menyelesaikannya di tempat atau mungkin Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang ingin Bapak Ya, jalankan? oke. Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Jadi tidak ada ya Pak jadwal khusus Pak ya. Mungkin selanjutnya Pak, pertanyaan dari saya, ada tidak seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Pak? Ya begini Pak, di sini kan di sekolah ini ada struktur organisasi sekolah. Yang pertama adalah wakil kepala sekolah dan guru yang selama ini membantu dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak. Oh jadi, iya. Kepala sekolah, wakil dan guru. Ya, jadi ada ininya Pak ya. Ada apa namanya? Ada yang membantu Bapak ya. Selain Bapak sendiri memutuskan, ada wakil kepala sekolah dan dewan guru ya Pak ya. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang disampaikan nih, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan ini? Pembelajarannya yang dapat dipetik adalah perlunya memperhatikan budaya lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Oh, jadi menurut Bapak yang paling penting itu adalah memperhatikan budaya lingkungan ya Pak ya, ketika mengambil satu keputusan. Mungkin yang terakhir ini Pak ya, pertanyaan dari saya, kira-kira hal-hal apa saja nih yang selama ini yang Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya tindakan preventif sebelum terjadi permasalahannya. Oke, Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak ya lagi karena Bapak sudah bersedia saya wawancarai terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah kita ya Pak ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi itu bisa menjadi inspirasi bagi saya ke depannya ketika saya menjadi kepala sekolah nanti, saya bisa menjalankan keputusan seperti yang Bapak bagi. Demikianlah wawancara kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Riansa. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Palembang dan saya mengajar di SD Negeri 88 Palembang.
pada kegiatan kali ini saya ditemani oleh kepala sekolah kita, yaitu Ibu Wiris Cahyani ya, dari SD Negeri 76 Palembang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya atas kesempatannya. Adapun tujuan kita melakukan wawancara ini adalah untuk mengetahui ya terkait kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu. Baik, langsung saja ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Pak Baby? Ya, alhamdulillah Bu, sehat juga Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas Ibu telah menyempatkan waktunya untuk bertemu melakukan wawancara dengan saya Bu ya, terkait dengan kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu. Kira-kira Ibu, kasus dilema etika apa yang ada di sekolah Ibu? Saat ini kasus dilema etika yang kami hadapi di sekolah kami adalah pada saat mengambil keputusan dalam penulisan raport bagaimana supaya nilai anak-anak itu di atas KKM sehingga tidak ada anak-anak yang tertinggal kelas. Oke, jadi Ibu ya, selama ini kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral? Ya, berdasarkan kasus tadi Pak ya, dilema etika yang kami hadapi di sekolah kami, jadi adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan tersebut. Jika ada alasannya masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam bujukan moral. Baik Bu ya, jadi seperti itu Bu ya. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya kira-kira Bu, bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, di sini saya sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang jelas, saya selalu melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan warga sekolah atau guru-guru yang ada di sekolah. Ya, kemudian Ibu ya, langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu bisa lakukan selama ini? Yang jelas langkah atau prosedur yang dilakukan yang pertama itu adalah mengajak guru untuk berdiskusi secara internal atau rapat internal. Kemudian Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin merupakan tantangan untuk Ibu dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jelas tantangan dalam pengambilan keputusan ini ya Pak ya, kurangnya ketegasan. Jadi jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan, saya memang kurang tegas. Saya selalu berhadapan dengan bujukan moral. Mungkin seperti itu Pak. Ya, selanjutnya Bu ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau juga jadwal tertentu mungkin Bu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika kan? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu mungkin memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bisa bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Ya. Sebenarnya di sini tidak ada jadwal khusus ya Pak Baby ya dalam penyelesaian kasus dilema etika di sekolah kami, karena kami langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan para rekan guru. Oke, kemudian Bu ya, adakah nih seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Yang jelas kolaborasi Pak ya, kolaborasi yang bisa membantu dan mempermudah saya dalam pengambilan keputusan itu adalah kolaborasi dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Baik Bu ya, kemudian Bu ya, dari semua hal mungkin yang disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik apa dari pengalaman atau pengambilan keputusan dilema etika itu? Yang jelas pembelajaran yang bisa kita ambil dari dilema etika yang kita hadapi di sini, kita tidak bisa menganggap benar itu benar itu kita anggap benar itu benar ya, atau benar itu salah itu benar, tetapi kita harus bisa melihat permasalahannya terlebih dahulu dan melihat dari berbagai segi atau berbagai sisi.
Oke, baik Bu ya, terima kasih, luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan pada sesi wawancara ini terkait tentang kasus dilema etika yang ada di sekolah. Ini salah satu inspirasi bagi saya. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada saya ini itu dapat berguna nantinya di kemudian hari bagi saya Bu ya. Mungkin itu saja Bu yang dapat kita lakukan dalam sesi wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu ya atas bantuan selama ini. Mungkin itu saja ya yang dapat kita lakukan dalam percakapan atau wawancara kita pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bebe Diansa dari SD Negeri 88 Palembang. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Palembang. Pada hari ini saya akan mengadakan wawancara terkait kasus dilema etika bersama Ibu Yatisari ya Bu ya, dari SMP Tarbiyah Bu ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya untuk mewawancara Ibu pada kesempatan kali ini Bu ya. Di sini Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya terkait tentang dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu. Kira-kira Bu ya, kasus dilema etika apa yang terjadi di sekolah Ibu? Kasus dilema etika yang ada di sekolah kami yaitu kasus kami di sekolah tentang anak berkebutuhan khusus. Karena kami dihadapkan dengan anak yang berkebutuhan khusus yang memiliki di bawah KKM nilainya. Oke, jadi kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu berkaitan dengan anak yang berkebutuhan khusus Bu ya. Kemudian di sini Bu, saya ingin mengajukan pertanyaan Bu ya. Selama ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral di sekolah ini? Dari kasus yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara dilema etika yang berdasarkan antara benar PS benar dan bujukan moral yang berdasarkan pada benar PS salah. Oke, kemudian Bu ya, selama ini kira-kira bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama dalam pengambilan keputusan dalam kasus yang ini, kepentingan yang sama benar didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek. Oke, kemudian Bu ya, langkah-langkah apa atau prosedur ya Bu ya yang dapat Ibu lakukan agar bisa agar terbiasa dalam melakukan kegiatan pengambilan kasus ini? Langkah-langkah prosedur yang pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisis kasus, melihat siapa saja yang terlibat, nilai apa yang bertentangan, dan data fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah. Oke, kemudian Bu ya, hal-hal apa kira-kira nih Bu yang selama ini nih merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah ini? Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar. Oke, kemudian Bu ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau perencanaan atau jadwal gitu ya dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Hal-hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang dan jangan menuruti emosi. Oke, kemudian Bu, adakah tidak seseorang atau apa sih faktor ya yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika di sekolah? Pada kasus dilema etika yang bersifat ringan biasanya langsung diselesaikan saat itu juga. Namun pada saat yang lebih besar diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikan sesuai dengan prosedur.
Baik Bu ya, mungkin di pertanyaan terakhir dari saya Bu, kira-kira dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil suatu keputusan dalam kasus dilema etika? Pembelajaran yang saya ambil dalam wawasan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Baik Bu ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah mengizinkan saya untuk mewawancara Ibu terkait tentang kasus-kasus dilema etika yang ada di SMP Tarbiyah Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi kepada saya itu menjadi pembelajaran yang baik untuk saya ke depannya, dan kemudian semoga saya bisa menerapkannya di lain kesempatan Bu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Yanti. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan terkait wawancara dengan kepala sekolah bersama Ibu Yanti Sari dari SMP Tarbiyah Palembang. Lebih dan kurang mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.